Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, tepuk anak Minu. Aku anak Minu. Aku sekolah biar pintar, rajin sholat, juga ngaji. Ayah ibu pasti senang. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tentunya berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sebab, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dalam sistem daring atau pembelajaran di anak-anak tetap semangat belajarnya di rumah ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah, mudah-mudahan mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, dalam suasana pandemi ini COVID-19 atau seperti corona, anak-anak harus senantiasa menjaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kebersihan tempat tinggal. Khususnya harus senantiasa mencuci tangan menggunakan pembersih atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, menghindari kerumunan, supaya bentuk ikhtiar kita kepada Allah supaya dijauhkan, terhindar dari penyakit corona. Selanjutnya anak-anak disaksikan ya, diamati, diperhatikan pembelajaran atau media-media video dan slide pada materi-materi yang akan saya sampaikan. Mari kita lanjutkan pelajaran pada pertemuan yang kedua ini ya. Sebelumnya untuk mengingat pelajaran yang kemarin, kita sudah minggu kemarin sudah mempelajari tentang kalimat thayyibah. Tentunya masih ingat apa arti kalimat thayyibah? Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang baik untuk memuji nama Allah. Salah satunya diantara contohnya apa anak-anak? Kalimat tasbih, bunyinya tasbih, subhanallah, artinya maha suci Allah. Takbir, bunyinya Allahu Akbar, artinya Allah maha besar. Tahmid, bunyinya alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Kemudian ada tahlil, bunyinya la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ada hauqalah, la haula wala quwata illa billah il aliyil azim ya. Selanjutnya salah satu hamdalah diucapkan ketika apa anak-anak? Ketika mendapatkan nikmat, terhindar dari musibah ya, ketika sampai tujuan ya. Kemudian hikmahnya apa? Dapat memberatkan timbangan amal kebaikan, dicintai Allah, terhindar dari sifat sombong. Kemudian kalau takbir, kalimat takbir Allahu Akbar dikumandangkan waktu apa aja? Ketika adzan, ketika iqamah, ketika teriakan di medan perang, ketika melihat kebesaran Allah yang mengucapkan takbir. Hikmahnya apa anak-anak? Hikmahnya sama ya, tadi memberatkan timbangan, banyak mengingat Allah, sehingga oleh Allah terhindar dari sifat sombong, karena yang pantas sombong itu hanyalah Allah, karena Allah yang membuat segala dunia seisinya ini pantas. Kalau kita apa ini semua? Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa kok sombong. Semuanya adalah atas pemberian Allah. Kita harus rendah hati, tawadhu. Selanjutnya kita lanjutkan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna halaman 10. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah. Kita akan mempelajari Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa anak? 99. Yang pertama kita mempelajari sifat Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Kemudian ada yang B, mengenal sifat Al-Fattah yang maha pembuka.
Kemudian yang C, mengenal sifat asyakur. Artinya apa? Yang maha penerima syukur atau yang maha menerima syukur. Kemudian yang D, al-mughni, mengenal sifat al-mughni yang maha kaya. Halaman 10, coba diperhatikan anak-anak, diamati gambar itu. Gambar apa anak-anak? Ada ikan yang begitu luas. Siapa yang memberi rezeki? Allah, ya. Sebegitu banyaknya. Kalian itu dalam kandungan, masih ingat enggak dulu dalam kandungan siapa yang memberi rezeki? Allah. Bagaimana Allah memberi rezeki? Lewat ari-ari atau pusar, ya. Pusar itu masuk ke mulut kalian, belum berbentuk mulut, ya. Itu konsumsi yang diberikan Allah kepada jabang bayi yang dalam kandungan. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua yang berjuang mati-matian mengandung kita, merawat kita sampai besar seperti ini. Makanya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jangan sekali-sekali membentak, ya, apalagi berani sama orang tua, terus khususnya adalah ibu. Dosa besar, ya. Kemudian halaman 11, mengenal sifat Al-Fattah, ya. Al-Fattah artinya adalah yang maha membuka, ya. Membuka hati kita dari kebodohan, diisi ilmu. Ilmu itu yang datangnya adalah dari Allah. Makanya kalau kita jadi orang pandai, jangan merasa pandai. Pandai itu adalah titipannya dari Allah. Nggak boleh kita sombong, karena yang memberi petunjuk, yang memberi keselamatan itu adalah Allah. Dijelaskan dalam surat Hud, ya, ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, dan tiada satupun makhluk bergerak atau satupun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini kecuali telah ditentukan oleh Allah rizkinya. Jadi baik ada yang di darat, di bumi, di lautan, di angkasa, ya, semuanya itu yang memberi rezeki adalah Allah. Kemudian Al-Fattah dijelaskan dalam surat Fatir ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Artinya apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kita jadi anak pintar, jadi orang yang selamat, hatinya terang, tidak susah, itu yang memberi petunjuk adalah Allah, ya. Maka kita harus cara meneladannya bagaimana? Kita suka menolong orang yang dalam kesusahan. Ada orang yang tanya rumahnya saudaranya tidak tahu, kita kasih tahu kalau memang kita tahu. Itu cara meneladannya sifat Al-Fattah. Selanjutnya halaman 14 C, mengenal sifat asyakur. Artinya Allah maha menerima syukur. Dijelaskan dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Intinya apa anak-anak, kita harus pandai bersyukur ya. Diberi rezeki sedikit, bersyukur. Baju baru, alhamdulillah. Baju masih jelek, masih bisa dipakai, alhamdulillah ya. Kita bisa makan setiap hari, alhamdulillah. Banyak syukurlah kepada Allah ya. Kalau kita ingin rezeki kita ditambah, kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan la'azidannak, maka akan menambah. Tapi punya uang banyak, nggak mau bersyukur, maka Allah akan menyiksa kita. Kita latihan ya, terima kasih, dikasih makan, dikasih uang sama mama, papa, ayah, bunda kita ya. Kita ucapkan terima kasih ya. Itu puji apa? Bukti kita syukur kepada Allah ya, lewat orang tua kita. Kalau diberi orang harus biasakan ucapkan terima kasih ya. Kemudian halaman 15D mengenal sifat Al-Mughni, artinya Allah yang maha kaya ya. Dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Artinya kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Juga dijelaskan dalam surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 28. Ini baca sendiri dan artinya dipahami ya. Secara meneladaninya sifat Al-Mughni bagaimana? Kita cara mengetahui bahwa Allah maha kaya. Semua rizki, semua makhluk hidup, coba bayangkan yang ada di bumi, di lautan, di gunung, di darat, di udara, itu semuanya binatang melata, mulai yang paling kecil dan paling besar, itu semuanya yang memberi rizki Allah. Nabi Sulaiman saja pernah meminta kepada Allah untuk mengasih makan ikan di laut 1 hari saja. Kalau kamu nggak percaya Sulaiman, silahkan coba. Jangankan 1 hari, 1 jam, 1 menit saja, kamu akan merasakan. Oke. Allah, Nabi Sulaiman berkata, wahai ikan-ikan yang ada di laut, hari ini yang memberi rezeki adalah saya Sulaiman atas izin Allah. Oh iya. Ikan-ikan baris di depan semuanya, yang paling kecil di depan, yang besar itu di belakang. Nabi Sulaiman semua rizki, semua makanan yang ada di kerajaannya dikeluarkan. Belum dikeluarkan semuanya, dikasih lemparkan ke lautan. Baru beberapa detik, yang kecil belum kenyang, yang belakang belum dapat makan, yang depan sudah kenyang, yang sudah lapar lagi. Begitu belum belakang sembilan ikan besar. Akhirnya Nabi Sulaiman mengangkat, ya Allah, saya menyerah ya Allah, Engkau yang maha kaya, yang memberikan rizki. Aku hambamu yang tidak berdaya ini tidak akan bisa mengalahkan rizkimu. Nah, itu cara meneladaninya. Cara meneladaninya lagi apa? Kita harus menjadi orang yang dermawan. Kita kalau menjadi orang kaya harus rajin bersedekah, rajin berinfak, membantu orang yang dalam kesusahan. Jangan sombong ya, karena kekayaan, kepintaran dan rezeki yang kita dapat itu hakikatnya adalah berasal dari Allah. Selanjutnya halaman 17, anak-anak perhatikan ya. Tugas kalian adalah menulis rangkuman. Ditulis itu dari Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Ditulis artinya dan artinya ya, dipahami dan bagaimana cara meneladaninya. Untuk halaman 17 yang ayo berlatih dikerjakan itu. Dan halaman 18 tugasku itu dikerjakan juga, tidak usah dinilai, kalian belajar sendiri, dinilai sendiri. So kalau ulangan harian baru Ustadz yang menilai. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri kesimpulannya tadi materi yang Ustadz sampaikan tadi. Yang pertama, kita tadi sudah mempelajari tentang Asmaul Husna, artinya nama-nama Allah yang baik, yang indah. Jumlahnya ada 99. Yang pertama tadi apa? Ar-Razzaq, artinya yang maha pemberi rizki. Yang kedua Al-Fattah, artinya yang membuka
membukakan pintu rahmat. Yang ketiga asy-syakur, artinya yang maha menerima syukur. Yang terakhir al-mughni, artinya yang maha pemberi kekayaan. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar. Minggu depan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang